Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya di rumah? Luar biasa. Pasti luar biasa ya. Di sini Kak Devi, Bang Ferry dan Kak Ana akan membawakan ibadah pada Minggu hari ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada banyak kita minta kekuatan dari Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ana. Kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang telah kami terima, nafas kehidupan yang kami telah rasakan Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima hari ini, kami mengucap syukur. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah ini, kiranya hadirlah di tengah-tengah kami, jamahlah hati kami pribadi lepas pribadi, biarlah hari ini Tuhan ibadah kami menjadi ibadah yang sejati. Inilah Tuhan kami yang datang kepadamu dengan kerendahan hati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus.
kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, sampai saat ini di detik ini kami masih Engkau sertai, Engkau berkati dengan sukacita yang penuh ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu Bapa. Kiranya yang setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari firman-Mu. Dan berkati kami Tuhan sebagai pendengar firman-Mu. Biarlah kami menerima firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah tempat ini. Jamalah hati kami pribadi lepas pribadi. Berbicara Tuhan karena kami setelah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Ya, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada tanggal 26 Juli 2020 diambil dari kitab Kejadian. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Begini firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Menara Babel. Menara itu adalah satu bangunan yang tinggi sekali, ya. Jadi pada waktu itu seluruh bumi ini satu bahasanya dan satu logatnya, ya. Jadi satu bahasa semuanya anak-anak manusia yang hidup pada saat itu. Dan mereka berjalan ke sebelah timur dan bertemu dengan satu tanah, ya, namanya tanah datar di tanah Sinear. Lalu kata mereka, marilah kita buat batu bata, membakarnya baik-baik, dan kita akan mendirikan menara yang tinggi sekali, sehingga puncaknya sampai dengan ke langit. Ya, mereka menganggap kalau mereka sudah bisa bikin menara, puncaknya sampai ke langit, berarti mereka itu sudah hebat sekali. Nah, mereka mulai mendirikan menara itu. Nah, ketika mereka mulai mendirikan menara itu, lalu Tuhan melihat dan berfirmanlah Tuhan, wah, mereka ini satu bahasa, mereka saling mengerti. Kalau begini akan berbahaya, mereka akan membuat hal-hal lain lagi. Apapun yang mereka rencanakan bisa terlaksana. Kalau begitu bagaimana? Maka kata Tuhan, marilah kita turun, kita melihat ke tempat mereka, dan mari kita kacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti lagi, sehingga pembangunan itu tidak akan terjadi, sehingga mereka tidak akan bisa mendirikan menara yang sampai ke langit. Nah, turunlah Tuhan, maka Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga di antara mereka sudah tidak saling mengerti. Ya, jadi pembangunan menara Babel itu ya seperti ini. Gambarnya mereka buat tinggi sekali sampai dengan ya mereka menganggap bahwa nanti puncaknya itu bisa sampai ke langit tinggi sekali. Nah, tapi karena mereka itu mulai menyombongkan diri, mulai merasa bangga bahwa mereka itu hebat, mereka itu bisa mendirikan menara yang sampai ke langit. Maka di sana sudah ada kesombongan, ketinggian hati bahwa mereka mampu melakukan apapun. Sehingga Tuhan ya tidak senang terhadap sikap manusia itu. Dan Tuhan
turun ke sana, mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak saling mengerti. Ya, kalau tukangnya minta batu, mereka kasih air karena sudah tidak saling mengerti lagi, sehingga Babel itu kacau balau. Ya, menara yang tadinya mereka pikir akan sampai ke langit akhirnya tidak terselesaikan karena mereka sudah tidak saling mengerti lagi. Apa yang bisa kita ambil dari tema ini adik-adik? Bahwa ketika kita merasa bahwa kita hebat, kita sombong, kita tinggi hati, kita mampu melakukan segalanya, Tuhan tidak senang. Karena seharusnya sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus menomorsatukan Tuhan. Ya, bukan kesombongan, bukan keangkuhan, bukan kemampuan kita yang hebat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Menara Babel tadi tidak terselesaikan karena mereka sudah tidak saling mengerti. Ada kisah, ada cerita adik-adik, ada seorang anak baik sebenarnya, tapi namanya si Asom. Ya, Asom ini belajar naik sepeda. Nah, dia belajar naik sepeda karena dia bilang, "Papa, belikan saya sepeda, saya mau naik sepeda." Diberikan papanya naik sepeda. Nah, begitu dia belajar naik sepeda, dia sudah pintar naik sepeda. Dia naik sepeda keliling komplek rumahnya. Nah, ketika dia sudah mulai pintar naik sepeda, dia merasa sombong. Aku hebat, aku bisa. Lalu dia bilang sama teman-temannya, "Ayo kita berlomba. Saya pasti jadi juara." Nah, nanti kalau kita sudah jauh berjalannya, kita lomba melepaskan tangan kita dari sepeda. Nah, maka mereka berlomba naik sepeda, berlomba kencang. Akhirnya, "Ayo lepas tangan." Mereka lepaskan tangannya. Apa yang terjadi dengan Asom tadi, adik-adik? Dia lepaskan tangannya, sepedanya melaju. Tiba-tiba masuk paret, jatuh ke paret. Akhirnya bilang, "Aku jatuh, aduh aku jatuh, aku tolong." Akhirnya teman-temannya mengangkat dia dan bawa ke rumah. Apa yang terjadi adik-adik? Tangannya ini patah. Ya. Lalu dia menangis. Lalu kata teman-temannya, "Itulah tadi kamu yang bilang lomba melepaskan ya stang sepeda, akhirnya kamu sendiri yang jatuh." Dia sadar bahwa dia sudah mulai sombong, angkuh. Dia baru saja pandai naik sepeda, tapi sudah ada timbul keangkuhan pada dirinya. Dan itu tidak baik. Jadi untuk adik-adik, kita belajar dari Menara Babel. Menara Babel itu tidak terjadi, tidak bisa selesai karena Tuhan tidak senang. Ya, karena mereka meninggikan dirinya, bukan memuliakan nama Tuhan. Si anak Asom tadi pun yang baru belajar naik sepeda tadi, akhirnya jatuh ke paret dan tangannya patah karena dia menyombongkan dirinya. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu pertama, jangan pernah menyombongkan diri. Jangan angkuh, jangan tinggi hati. Jangan kalau kita sudah bisa sedikit, terus kita menganggap kita yang paling hebat. Nah, kita selalu harus menomorsatukan Tuhan. Tuhan nomor satu. Sehingga Tuhan akan melimpahkan semua yang baik untuk kita. Jadi adik-adik, Menara Babel, menara yang tadi direncanakan sampai ke puncak langit untuk menjadi simbol ya bahwa mereka itu orang hebat, tidak pernah terselesaikan. Karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi marilah kita punya rencana yang baik, masa depan yang baik, cita-cita yang tinggi sekali. Tetapi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga cita-cita kita yang tinggi, harapan kita yang tinggi, itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kalau kita menomorsatukan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar. Kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka
syafaat, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk minggu hari ini Tuhan. Kami masih Engkau berkati, kami masih menerima kasih sukacita-Mu Tuhan. Kami masih menerima nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala yang telah kami terima hari ini Tuhan. Firman yang telah sampai ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman ini bisa kami jadikan pedoman dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, berikanlah kebijaksanaan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, mereka merupakan wakil Engkau di dunia ini untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak KKR di GBKP Runggun Kampung Lalang Tuhan, yang saat ini masih berada di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan, berikan mereka kepintaran Bapa, karena kami percaya Tuhan, takut akan Engkau adalah permulaan pengetahuan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk guru-guru KKR di tempat ini Tuhan, di GBKP Runggun Kampung Lalang. Dalam segala pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati, dalam segala perkuliahannya, dalam segala persekolahannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami melakukan yang terbaik Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk segala pemerintahan di Indonesia Tuhan. Kami serahkan untuk pemimpin negara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dia, berikanlah dia kebijaksanaan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang tetap berikan kesehatan bagi kami. Berikanlah kami sukacita yang lebih Tuhan, karena kami percaya bersama Engkau kami akan melewati semuanya ya Tuhan. Inilah kami Bapa yang datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Terimalah doa kami yang singkat ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus